Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah di Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahumullahu ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan masalah zakat dan kita masuk ke masalah sodakoh, yang mana sudah kita bahas bahwa sodakoh ini adalah sunnah ya, sodakoh ini sunnah hukumnya dan pahalanya besar, tergantung dari persyaratan-persyaratan kesahan dan qabulnya sodakoh. Dan kemudian dengan sodakoh tersebut itu kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu ini dia tidak suka ketika ada harta yang sudah dia punya atau sudah dia miliki, ada di kepemilikannya dia, untuk dia keluarkan ke orang lain. Itu kodratnya kita sebagai manusia, ketika kita memiliki sesuatu susah untuk keluar kecuali kita mendapatkan imbal balik yang menurut kita setimpal ya. Bahkan dalam urusan ibadah aja dalam urusan ibadah, ketika kita mau umroh misalkan, banyak di antara kita ketika mau umroh mengeluarkan uang puluhan juta, yang ditanya adalah fasilitas. Saya dapat fasilitas apa? Dapat kenyamanan apa? Dapat gratisan apa? Atau promo apa? Bonus apa? Dan lain-lain. Jadi kita secara manusiawi, ketika kita mengeluarkan sesuatu yang sudah kita punya, kita akan melihat apa yang akan saya dapat dengan saya keluarkan ini. Nah, maka itu ketika kita bersedekah, dan sedekah ini kan kita tidak mendapatkan secara fisik langsung ketika kita mengeluarkan sedekah itu. Maka ketika kita sedekah itu, kita telah mengendalikan dan menekan hawa nafsu kita. Apalagi kalau misalkan kita sedekah dengan sesuatu yang kita suka. Ya, sedekah dengan sesuatu barang yang kita miliki dan kita suka. Nah, ini berat kan. Nah, kemudian wa yukrah, ini sampai sini kita kan kemarin. Wa yukrah ay yakhudha shadaqatahu bimman akhadha minhu bi bai'in aw ghairihi. Dan makruh untuk mengambil sedekah dari orang-orang yang mengambil sedekah tersebut dengan jual beli. Ya, maksudnya kalau kita sudah memberikan kepada orang sedekah, kita tidak perlu mengambil apapun dari dia dengan balasan. Ya, kalau misalkan kita ingin sedekah dengan seseorang dan kita ingin membeli barang orang tersebut, ya kita beli sedekah. Mungkin ada kita lebihkan. Kemudian wa yahrumus su'al 'alal ghani bimalin hirfatin. Dan haram hukumnya meminta-minta atau mengemis, haram hukumnya bagi orang yang dia ghani. Ghani itu orang yang punya, nah, bimalin punya harta, al-hirfatin atau dia punya pekerjaan. Jadi orang ini ibarat kata sebetulnya dalam satu hari itu dia tidak membutuhkan apapun. Orang boleh minta kalau di dalam satu hari itu dia tidak punya apapun untuk makan dalam satu hari itu. Boleh kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan dia intinya dia punya beras nih, berasnya cukup banyak ya. Dia punya lauk di rumahnya, kemudian punya uang masih ada sisa. Intinya kalau untuk makan dan minum dalam satu hari tersebut dia cukup, maka tidak boleh minta. Dan hukumnya apa? Haram. Meminta-minta seperti itu hukumnya haram. Kalau misalkan dia punya hak untuk menerima zakat, apakah boleh meminta zakat? Boleh, kalau memang dia termasuk mustahik. Dan orang yang memberikan zakat kepada orang lain dianjurkan untuk dia tanya, orang ini, ente ini mustahik zakat enggak? Sebab kalau misalkan dia tidak mustahik zakat dan kita tetap ngasih zakat, kan akhirnya tidak bisa tertunaikan kewajiban mengeluarkan zakat kita, masih kurang gitu lah, masih harus mengeluarkan lagi. Nah, orang yang mustahik zakat tidak masalah dia mengatakan ana mustahik, atau nanya gitu sama orang ya, antum tidak ada zakat, antum tidak ada zakat apa gitu, dan dia memang mustahik dan termasuk salah satu dari 8 jenis orang
yang sudah pernah kita bahas sebelumnya? Boleh. Walaupun mungkin di beberapa orang hal itu tabu ya, memalukan atau tabu. Tapi boleh sebetulnya. Beda dengan ini meminta-minta, sedangkan dia sebetulnya mempunyai kelebihan di hari tersebut. Ya, jadi ghani bil mal atau ghani bil hirf. Hirf ini kerjaan, atau dia punya kerjaan sebetulnya. Dia tidak kekurangan. Orang ini tidak kekurangan. Yang lucu atau benar tidak ceritanya orang-orang itu katanya penghasilan minta-minta itu malah lebih banyak daripada yang ngasih katanya. Tidak tahu benar apa enggak itu? Hah? Betul lah. Rizal. Akhirnya jadi profesi. Nah kayak gitu gimana? Tidak boleh dong. Nanti di yaumil kiamah orang yang minta-minta sedangkan dia masih banyak punya harta dan dia minta-minta, intinya dia tidak membutuhkan, tapi dia minta-minta dan dijadikan itu sebagai profesi. Sedangkan di rumahnya mungkin dia sudah punya segala macam. Ini nanti dibangkitkan di yaumil kiamah dengan wajahnya leleh karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ribatnya. Kemudian wal mannu bisadaqah yubtiluha. Mannu bisadaqah. Dan hukumnya haram. Ya, mannu ini bisa berarti mengangan-angankan atau mengharapkan balasan dengan sedekah tersebut, atau mengungkit-ungkit lagi. Atau mengungkit-ungkit lagi apa yang sudah dia kasih. Orang kalau sudah kasih sedekah itu masih ada godaannya. Sudah pernah kita bahas juga. Orang kalau mau sedekah mulai dari kretek hati untuk melakukan sedekah sampai dia mengambil barang yang akan disedekahkan, kemudian berjalan keluar untuk mencari orang yang dia kasihkan itu sedekah, kemudian dia kasihkan sedekah tersebut, kemudian dia berpaling balik ke rumahnya. Ini dia menang dengan 70 setan. Karena mulai sejak kretek hati itu sudah serbuan dari 70 setan kepada dirinya. Nah, setan tidak berhenti di situ. Setelah selesai, bahkan dengan jangka waktu yang sekian lama pun, misalkan sebulan, 2 bulan setelah dia sedekah, itu kadang-kadang hawa nafsu masih bisiki dan ngelingno lagi. Lha ya, aku sedekah sakmono nang ngene wong iku. Aku nglebono dhuwit nang ngene masjid sakmene. Aku bantu iki nang masjid, aku bantu iku nang masjid. Dibisi lagi sama si hawa ini atau diprovokasi lagi sama si hawa ini, dan kalau kita misalkan membiarkan dan kemudian terlena dengan bisikan tersebut dan akhirnya muncul di hati kita rasa ujub dengan apa yang kita lakukan, maka membatalkan pahala dari sedekah yang sudah kita lakukan tersebut, hilang. Apalagi kalau misalkan kita riak, lek gak karena aku fulan niku ndese gak mangan, tak biayai, aku tak bandani mangani bendino ini segala. Omongan seperti ini kan riak. Begitu muncul omongan tersebut, hilang juga pahalanya. Ya, tidak ada manfaat sama sekali. Intinya setelah amal lupakan. Ini berlaku bagi semua amal. Jadi berlaku bagi semua amal yang telah kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan suatu amal, lupakan. Lakukan dan lupakan. Anggap tidak pernah melakukan. Sudah selesai, sudah. Urusannya sama Allah. Ngapain lagi kita ingat-ingat? Kalau kita misalkan takut gak kecatat, ini Allah Maha tahu. Jadi apa yang sudah kita lakukan selesai, sudah selesai. Tidak usah dibahas lagi dalam hati kita, apalagi dibahas dengan orang. Karena membahayakan. Ketika kita melakukan suatu amal, kemudian di hati kita ada bisikan-bisikan supaya kita kagum dengan amal yang kita lakukan, itu kan menghilangkan pahala apa yang kita lakukan itu. Dan hawa nafsu memang tidak akan ridho kita mendapatkan pahala dengan sempurna, pasti diopecarani sudah. Ya. Bahkan ya, andai kata kita mampu menekan hawa nafsu kita, dan hawa nafsu ini sudah kita tekan sampai tidak pernah lagi mengingat, ternyata hawa nafsu ini akan mengontak hawa nafsu orang dekat kita, dan orang dekat kita itu yang memancing, memprovokasi kita supaya kita mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan, atau memuji kita. Misalkan, sampai masya Allah ya, dermawan, sampai niki ahli sodako, sampai niki ibadah masya Allah. Omongan-omongan seperti itu sebetulnya omongan yang muncul dari hati yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, yang hawa nafsu ini sebetulnya dipengaruhi oleh hawa nafsu kita. Jadi saling berkait. Ya mungkin kayak kontak-kontakan gitu.
Nah, kemudian yang terakhir dalam bab sedekah, wal mannu bi sadaqah yubtiluha wa tata'akkad bil ma'i wal manihani, ini apa, kambing. Dan sedekah yang afdal itu apa? Air. Ini kalau ini berlaku kalau di negara-negara Timur Tengah, memang air itu sangat berharga banget. Kalau di Indonesia bagaimana? Boleh tidak dilakukan seperti ini? Tidak apa-apa. Cuman mungkin langka di Indonesia ya. Jadi menyediakan air di jalan supaya untuk minumnya orang itu kan di Indonesia kayaknya jarang. Tapi kalau kayak daerah Timur Tengah banyak orang sedekah air itu. Kalau di Tarim zaman dulu itu mesti ada orang bangun wakaf gitu, bangun semacam tempat kotak gitu, yang di atasnya dikasih alat untuk mendinginkan air. Jadi kita tinggal buka keran, air dingin yang keluar, langsung jadi es gitu. Nah, air es. Nah, itu sedekah. Ada yang wakaf juga. Nah, kalau misalkan ada air yang wakaf seperti itu, maka kita tidak boleh untuk menggunakan air itu selain untuk minum. Kalau memang diwakafkan. Nah, jadi mak musabbal ini tidak boleh dipakai apapun selain untuk minum. Selain dari minum tidak boleh. Bahkan tidak boleh juga untuk dibawa. Untuk dibawa itu tidak boleh. Ya, jadi diminum di tempat. Itu kalau diwakafkan. Kalau tidak diwakafkan bebas. Dan pahalanya ya otomatis kalau diwakafkan akan lebih banyak pahalanya. Nah, kemudian juga sedekah dengan kambing yang menghasilkan susu. Maksudnya dipinjemi kambing atau mungkin sapi kalau kita, yang menghasilkan susu supaya mereka itu bisa hidup dengan susu tersebut. Ini juga afdal. Nah, kemudian kita masuk ke pasal yang baru, yaitu masalah puasa. Kitabus Shaum. Dan puasa ini dalam syariat kita sebetulnya dari sebelum zaman Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan dengan syariat puasa. Sebelumnya itu sudah ada puasa. Nabi-nabi terdahulu puasa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura tanggal 10 Muharram diperintahkan oleh Nabi dengan melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa tanggal itu. Ditanya kenapa mereka puasa tanggal 10 Muharram? Karena itu kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Maka Nabi bersabda, nahnu ahaqqu bihim bi Musa. Kita ini yang lebih berhak untuk bergembira dengan kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun, bukan mereka, karena mereka mengkhianati. Memang pada tanggal 10 Muharram itu banyak peristiwa. Asyura, kalau kita kenal dengan Asyura, itu banyak peristiwa kemenangan dan juga peristiwa menyedihkan ya bagi umat Islam. Ya, itu peristiwa terbunuhnya Imam Hussein, itu pada tanggal 10 Asyura. Nah, peristiwa-peristiwa yang sebelum Nabi banyak, antara lain diturunkannya Nabi Adam di Asyura tanggal 10 Muharram, banyak riwayat itu. Dipertemukannya lagi dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah juga di Asyura. Nabi Adam diturunkan itu di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, jarak yang jauh kan. Nah, akhirnya saling keliling mencari, saling cari-carian, kalau bahasa kita ya, cari-carian. Setelah sekian tahun, dalam satu kitab disebutkan 500 tahun dalam riwayat, bertemulah Siti Hawa dengan Nabi Adam di Jabal Rahmah. Nah, ini juga menampik omongan orang-orang yang mengatakan penduduk asli. Ya, karena kita tidak ada penduduk asli, karena kita semua dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam bukan penduduk asli, tapi penduduk surga, diciptakan di surga, penduduk surga, berdiam di surga sekian lama, kemudian baru diturunkan ke dunia, ke bumi. Dan diturunkannya pun bukan di mana-mana, bukan di Mekah, Pak, tapi di Jeddah, di India. Siti Hawanya di Jeddah. Jadi pertama kali Nabi Adam turun itu di India. Ya, Siti Hawanya di Jeddah. Nah, kemudian peristiwa diselamatkan atau keluarnya Nabi Yunus dari mulut Hud, ikan yang besar itu di Asyura juga. Termasuk diselamatkan Nabi Ibrahim dengan ditenggelamkan Fir'aun dan pasukannya itu di waktu Asyura. Yang pada waktu itu sebetulnya ada kisah menarik ini. Jadi ketika Nabi Musa lewat
setelah memukulkan tongkatnya di tepi pantai, kemudian terbelah, Laut Merah itu terbelah. Akhirnya berjalanlah Nabi Musa dengan 500.000 lebih Bani Israel melewati antara air yang membentuk dinding itu sampai ke seberang. Kemudian Fir'aun dan pasukannya yang ngelihat itu mandek, kan ngejar dari belakang pakai kuda. Ngejar itu mandek karena ya kaget laut bisa terbelah dan mereka ragu untuk masuk, mereka tidak berani. Datang malaikat Jibril bawa kuda juga. Jibril naik kuda mendatangi Fir'aun, yang juga pada waktu itu Fir'aun memakai kuda, tapi malaikat Jibril pakai kuda jantan, sedangkan Fir'aun pakai kuda betina. Nah, terjadi dialog di situ. Terjadi dialog antara malaikat Jibril dengan Fir'aun, yang intinya malaikat Jibril menantang kalau misalkan ada seorang hamba sudah dipelihara, sudah dikasih apa segala macam, kemudian dia berkhianat dan kemudian berkhianat kepada tuannya dan kemudian memosisikan diri sebagai tuannya, apa yang layak, hukuman apa yang layak. Nah, Fir'aun ini keceplosan ngomongnya, layak ditenggelamkan. Akhirnya malaikat Jibril dengan kudanya berjalan mengikuti rombongan Nabi Musa. Nah, subhanallah, si kudanya Fir'aun ini kuda betina kuda jantan tertarik dengan kuda yang dinaiki sama malaikat Jibril yang betina. Akhirnya ngikuti si kuda ini, walaupun kekangnya sudah ditarik sama Fir'aun, tetap nututi, nguber gitu loh, nguber betina. Padahal si Fir'aun sudah nahan. Nah, si Fir'aun masuk, otomatis pasukannya ngikut. Rajanya masuk, mereka ikut. Setelah mereka ikut semuanya sampai di tengah-tengah, baru digulung sama Allah SWT. Nah, itu peristiwa itu terjadi juga di Asyura. Jadi banyak. Nah, itu puasa, pertama kali puasa itu Asyura, pertama wajibnya puasa. Setelah turunnya perintah puasa Ramadan, maka Asyuranya mansuh an-nasikhnya adalah Ramadan. Jadi puasanya mansuh, terhapus itu puasa, diganti dengan puasa Ramadan. Nah, kemudian umat-umat terdahulu juga mempunyai puasa bulanan, setahunan maksudnya ya, selama sebulan ada. Yahudi ada juga puasa sebulan, Nasrani juga ada puasa sebulan. Nah, kemudian puasa itu sendiri secara hukum ada beberapa hukum puasa itu. Ada wajib puasa, yaitu Ramadan bagi yang memenuhi syarat. Termasuk juga wajib puasa ketika nazar. Nah, sesuatu yang asal hukum sunnah kalau dinazar maka jadi wajib. Jadi apapun itu, amaliyah apapun itu yang asal hukumnya sunnah, dinazar maka jadi wajib. Termasuk puasa, karena asal hukum puasa adalah sunnah. Kemudian sunnah itu sendiri, ya, sunnah ini macam-macam. Ada sunnah tahunan, ada sunnah bulanan, ada mingguan. Kalau tahunan ya kayak Asyura tadi, Asyura, kemudian Nisfu Sya'ban dan seterusnya, banyak. Kalau puasa mingguan Senin Kemis. Puasa bulanan Ayyamul Bid, Ayyamus Sud. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15 Hijriyah, bulan Hijriyah. Kalau ayam sud 28, 29 dan 30, atau 28, 29 dan 1 kalau tidak ada 30. Itu namanya ayam sud. Dan itu sunnah, pahalanya besar. Ada juga shaumud dahr, puasa setiap hari. Itu bagi yang mampu aja. Kalau dia tidak mampu malah jadi makruh nanti. Ada puasa Daud, bahkan afdalnya puasa adalah Daud. Puasa sunnah ya maksudnya. Puasa Daud itu selang-seling. Ya, puasanya selang-seling, itu afdal. Nah, keistimewaan umat Nabi kita adalah dengan puasa bisa digabung niatnya. Satu puasa bisa digabung beberapa niat kalau bertepatan momennya. Contoh, kita punya qadha. Biasanya perempuan punya qadha waktu haidnya. Kemudian dia membayar qadha tersebut pas berbarengan dengan ayyamus sud misalkan, atau pas Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15.
Nah, barengan juga dengan hari Kamis atau Senin. Atau barengan juga sekalian dengan tanggal 10 Asyura. Berapa puasa itu? Nah, kalau 10 Asyura, Ayyamul Bidnya nggak ketemu ya. Karena 13, 14, 15 nggak ketemu. Tapi ketemu kalau hari Senin atau Kamis. Pas barengan, pas Asyura, tanggal 10. Maka dia bisa mendapatkan pahala puasa yang demikian banyak itu. Dengan satu kali puasa. Asal niatnya yang wajib dulu. Niat wajibnya, kemudian baru niat sunnahnya ngikut. Ya, niat wajibnya, wajib puasa qadha Ramadan, kemudian baru yang lain nyusul. Niat puasa Senin Kamis, niat puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Sud, niat puasa Asyura dan lain-lain. Yang bisa digabung ibadah ini adalah antara lain puasa tadi, juga sholat. Ada 14 macam sholat sunnah yang bisa digabung. Bisa juga mandi. Ya, mandi itu juga bisa digabung. Antara mandi wajib dengan mandi sunnah bisa digabung. Bahkan antar mandi sunnah pun bisa digabung. Ya, mandi sunnah itu bisa digabung juga. Dengan satu kali mandi, satu kali guyuran gitu, kita bisa mendapatkan pahala dari mandi kita itu beberapa pahala. Itu keistimewaan umat Nabi. Kemudian dikatakan dalam kitab Yajibus Shaum Ramadan bistikmalil Sya'ban 30 au bi ru'yatin adlin hilala. Wajib puasa Ramadan, kapan wajibnya puasa Ramadan itu bistikmali Sya'ban 30. Dengan setelah Sya'ban itu 30 hari kalau tidak ada ru'yah hilal. Ya, ru'yah hilalnya berarti tanggal 29 Sya'ban, malamnya ba'dal ghurub. Melihat hilal itu adalah ba'dal ghurub atau setelah maghrib baru boleh kita melihat hilal. Nah, kalau misalkan ada hilalnya sebelum maghrib nggak masuk. Biru'yati adlin, dengan yang melihat ini adalah orang yang adil. Adil ini apa sih? Banyak versi, tapi yang umum zaman sekarang adalah lam yartakib alal kabair wa lam yusir alal saghair. Orang yang adil ini adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Kalau dikatakan ya wangil sekarang. Nah, tapi ada beberapa pengecualian di sini dalam hukum ini. Pokoknya tidak terang-terangan dengan kefasikan itu bisa diterima syahadatnya atau persaksiannya bisa diterima. Tapi kalau misalkan dia fasik, terang-terangan dengan kefasikannya, maka tidak bisa diterima persaksiannya. Ya, nanti diambillah sumpah. Nah, siapa yang bisa menentukan bahwa besok itu adalah Ramadan dengan adanya laporan-laporan dari saksi yang melihat hilal ini? Yang bisa menentukan adalah Imamul Uzma. Kalau sudah Imamul Uzma menetapkan, maka hukumnya wajib bagi seluruh masyarakatnya. Aslinya begitu. Maka hal ini sebetulnya tidak perlu jadi masalah dengan perbedaan Ramadan. Karena Imamul Uzma yang menjadi tugas kewajibannya itu Imamul Uzma, bukan perorangan, bukan organisasi, bukan apapun. Aslinya loh. Tapi kita sekarang kan enggak, akhirnya berapa tahun ini mesti kan beda-beda. Kalau dikatakan loh, gak apa-apa, itu kan menunjukkan Islam itu rahmah dengan perbedaan-perbedaan, loh kan jadi kayak enak kabeh. Kita datang ke orang, yang orang ini ternyata belum lebarannya ikut yang besok, sedangkan kita ikut yang sekarang. Kita datang ke rumahnya dia, yuk disukui kita. Kan serba gak enak kabeh kan? Sebab enggak ada persatuan gitu. Harusnya itu ada persatuan dan memang berhak si Imamul Uzma ini untuk mewajibkan siapapun berpuasa, orang muslim berpuasa pada hari yang sudah ditentukan. Bukan sekarang PDW gitu, enggak. Nah, tapi ya repot. Nah, bertahun-tahun kan mesti kayak gini terus. Lo kok ada tanya, kalau imamnya fasik, ya apa? Wah, ini kan fasik kan. Kita tidak bicara masalah politik, tapi kita bicara masalah fikih. Wa in kan imam jair. Kita membahas fikihnya ya. Kalau masalah kita punya pemimpin yang ternyata fasik, kita wajib nahi mungkar. Semampu kita, wajib. Kalau kita punya kemampuan ngeritik, kita wajib ngeritik. Kita punya kemampuan berbicara, kita punya masa,
Kalau kita tidak mampu sama sekali, ya kita dalam hati kita menentang kemungkarannya imam yang fasik. Nah, jadi harus biru'yatil adlin hilal. Kemudian dan matlak ini berbeda. Nah, ini satu lagi nih. Banyak misal gini ya. Di Mekah tuh sudah puasa. Maka di sini rame-rame mengatakan kudu poso karena di Mekah poso. Atau ini yang umum ini. Yang puasa Arafah. Ya, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Beberapa tahun ini, kalau nggak salah 2 tahun terakhir ini, selalu ada broadcast. Kebetulan kan Arafahnya lebih dulu Mekah. Ya, kalau nggak salah ya lebih dulu Mekah. Jadi Mekah tanggal 10 Dzulhijjah sudah Idul Adha, kita masih tanggal 9. Kemudian muncul broadcast yang menyatakan yang puasa Arafah sekarang harus dibatalkan karena sekarang tanggal 10 Dzulhijjah di Mekah tanggal 10 Dzulhijjah dan haram puasa tanggal 10 Dzulhijjah. Memang betul. Haram puasa tanggal 10 Dzulhijjah, betul. 5 hari yang haram puasa itu kan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah atau Idul Adha, Idul Fitri dan ayam tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu haram puasa dan tidak sah. Nah, broadcast itu menyesatkan sebetulnya. Menyesatkan gimana? Loh, yang tanggal 10 kan bukan di Indonesia tapi di Mekah. Arafahnya ya Arafah Mekah, bukan Arafah kita. Loh, kan sunnah puasa itu ketika orang-orang di Arafah, betul. Tapi kesunahan itu adalah kesunahan dalam hal matlak kalau negara yang jauh. Kesunahannya kesunahan tanggal, bukan ketika. Nah, ketika orang-orang di Arafah, di sini belum tentu masih Arafah. Bisa terjadi sebelumnya tanggal 8, bisa juga tanggal 10 kita. Bisa maju, bisa mundur. Kayak kemarin kalau saya mundur, maju tanggal 8 kita, mereka tanggal 9. Mereka Arafah, kita masih tanggal 8. Nah, mereka Idul Adha di Mekah, kita tanggal 9. Nah, dalam tanggal 9-nya kita ini, yang di kita ini di Indonesia, sunnah kita puasa. Kecuali kalau misalkan kita misal nih tanggal 9 di sini, tanggal 9 di Mekah tanggal 10 pagi kita niat puasa Arafah, kemudian kita terbang ke Mekah, nyampe Mekah sebelum maghrib, asar tanggal 10 sana, wajib kita untuk membatalkan puasanya. Kenapa? Karena matlak kita sudah berbeda. Contoh lagi, ini pernah terjadi pada zaman Sayyidina bin Umar kalau nggak salah, Sayyidina Abdullah bin Umar atau ya kalau nggak salah, ada riwayatnya itu, ada seorang yang dia memulai puasa di Syam lebih dulu, kemudian ketika dia berangkat ke Madinah waktu tengah-tengah Ramadan, dia berangkat ke Madinah dan dia ikut lebarannya Madinah, otomatis dia nambah 1 hari. Karena ternyata di Syam itu misalkan Senin gitu ya puasanya, mulai puasa tanggal 1 Ramadan Senin, di Madinah Selasanya tanggal 1-nya, jadi beda 1 hari. Nah, begitu dia puasa ikut tanggal Senin karena dia matlaknya dia kan. Begitu dia ke Madinah, otomatis hitungannya jadi 31 kalau dia ikut Madinah kan. Terus gimana dong? Apakah dia mokel? Enggak, ya ikut Madinah, ngikut matlak yang tempat dia tinggal itu di mana, ikut itu. Jadi kita tidak bisa ngikuti berpedoman dengan matlak itu terbitnya matahari atau zona waktu. Kita tidak bisa ngikut zona waktu negara-negara lain karena kita punya zona waktu sendiri. Masalah sholat misalkan, sekarang kita maghrib, di Mekah sana mungkin masih asar, mungkin belum asar ya, masih belum asar. Nah, kalau kita misalkan harus kiblat dengan Mekah dalam zona waktu, ya kita sekarang tidak boleh sholat maghrib. Repot kan? Kecuali kalau daerah-daerah yang zona waktunya ini berbeda dengan negara-negara secara umum. Misalkan ada daerah-daerah itu di daerah Siberia, daerah apa namanya, pokoknya daerah utara sana, apa sih namanya itu, yang kalau musim dingin bisa sampai 50 derajat minus.
apa namanya, lupa nama kotanya itu, dan banyak lagi kotanya itu, banyak penduduknya, muslimnya banyak juga. Nah di sana itu kalau musim panas itu matahari tidak pernah tenggelam selama 80 hari, 3 bulan nggak pernah tenggelam, jadi ketok terus matahari ini. Kalau musim dingin tidak kelihatan matahari juga 3 bulan ya. Jadi kalau di sana musim panas 3 bulan matahari, musim dingin malam 3 bulan. Nah terus gimana menetapkan waktu sholat dan puasa? Ikut zona waktunya Mekah. Kalau ini zona waktu, kalau pakai ini pakai waktu bukan waktunya dia. Kalau pakai waktu zonanya dia nggak bisa, termasuk masalah menentukan puasa apa segala macam nggak bisa, karena dia sudah dibelatkan. Bumi itu bulat menurut versi yang umum ya, ada yang mengatakan datar sih, tapi ulama-ulama aswaja mengatakan bulat nih. Nah matahari ini kan diputari sama bumi, dan ketika bumi memutari matahari, bumi ini yang bentuknya seperti elips, agak elips, dia akan naik turun, maksudnya muternya itu tidak presisi dengan satu arah, dengan satu koordinat, tapi dia akan naik dan turun. Maka itu ada zona khatulistiwa, kan ada zona lintang utara dengan lintang selatan. Kayak contoh ya, kita bisa lihat sekarang nih. Sekarang ini ketika matahari terbit, kita akan melihat posisinya dia ada di agak lintang selatan kalau nggak salah. Kalau kalau Desember dan akhir-akhir tahun. Nanti kita akan menemukan di sebelah sana. Nah ini yang dinamakan dalam fikih dhillul istiwa. Ini namanya dhillul istiwa. Jadi nggak presisi pas di atas kita persis, nggak. Coba kita perhatiin, kalau bulan-bulan awal tahun nanti di sebelah mana mataharinya, nanti ada yang ke tengah-tengah, nanti juga ada yang ke sini. Nah ketika matahari condong ke arah selatan, di utaranya tidak ada matahari belas 3 bulan. Kalau misalkan condong ke sini 3 bulan matahari terus. Nah ini baru pakai zona waktunya Mekah, menentukan Ramadannya pakai Mekah, menentukan sholatnya juga pakai waktu Mekah, buka puasa mulai puasa dan buka puasa juga ikut waktu jamnya Mekah. Jam sekian jam Mekah puasa mulai, jam sekian maghrib buka. Lalu misalkan buka ngikut matahari ya 3 bulan baru buka, ya mati di tempat itu orangnya. 3 bulan buka. Ini wa idza ru'iyal hilal bi baladin lazima man wafaqa matla'ahu. Ini yang sudah kita bahas tadi. Jadi kalau misalkan ada melihat hilal di daerahnya dia, di zona waktunya dia, maka wajib bagi dia di zona itu ketika dia berada di zona tersebut. Nah, ketika kita di zona Indonesia, kita memulai puasanya ya zona Indonesia. Tapi ketika tengah-tengah Ramadan kita pindah ke Mekah untuk umroh atau apa, kita ngikut zonanya zona Mekah, tempat kita tinggal, di mana kita berada. Nah, ini yang sering kali agak sedikit rancu ya masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jadi satu negara sudah mulai itu belum mulai dalam perjalanan, kita baru 28, negara yang kita tuju wilayah. Jadi kita umumnya 29 sampai 10 ya. Kita baru 28 wilayah. Ngikut tempat kota yang kita tuju itu? Enggak. Kita ngikut matlaknya. Kita ikut zona waktunya. Ini yang pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, pernah kejadian seperti itu dari Syam. Jadi ngikut zona waktu tempat kita berada itu di mana ya sudah. Enggak perlu dikotok, enggak. Kan berarti hitungannya kita cuma 28 hari. Kalau misalkan mungkin kita lebih akhir gitu ya mulainya, kayak kita di Indonesia mungkin hari Senin mulainya, ternyata di Mekah sana hari Selasa mulainya, kemudian di sana anggap cuma 29 hari, berarti kita dapatnya kan 28 hari. Nah kita dapat 28 hari, ya kita ngikut zona waktu yang kita berada di situ. Kalau di situ zona waktunya Idul Fitri, ya kita tidak boleh puasa.
Dan apakah kita nyauri? Enggak. Supaya baik? Iya, lebih juga harus ikut zona waktu tersebut. Ya, ya, tergantung zonanya. Ada lagi? Kita di kampung itu nggak minta langsung dikasih sembako. Zakat apa sembako? Ya orang sembako situasi keadaannya. Kita nggak minta nggak apa, ya dia nggak kasih syarat, langsung dikasih. Nah, terus? Baik diterima atau gimana? Kalau kita tahu bahwa sembako itu ternyata dari calon-calon yang akan mencalonkan, maka hukumnya jelas syubhat, ya kan? Nanti pasti ada stikernya, ada namanya. Ada juga yang nawarin, dia nawarin tinggal foto KTP atau apa begitu namanya. Nanti dapat uang sekian, dapat sembako, dapat ini. Kalau begitu bagaimana hukumnya? Kalau ada jual beli suara, hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada jual beli suara, tidak ada akad di situ, maka hukumnya syubhat jatuhnya. Mending diterima apa enggak? Enggak. Ya kalau misalkan kita tidak mampu menolaknya, ya kita terima, tapi kita berikan ke orang lain lebih aman. Tapi tetap kita terima nih, tapi kita berikan kepada, itu lebih aman. Nah, ada lagi? Ada lagi? Apa? Orang yang dia maksa diri untuk jadi imam gitu lah. Tidak mau jadi makmum tapi ngotot harus jadi imam, gitu maksudnya. Untuk yang berhak menjadi imam itu ada aturannya dalam syariat. Siapa yang berhak jadi imam? Kalau itu tempat umum seperti masjid, ya, maka ada imam rawatib namanya, imam tetap, yang memang ditugaskan di situ oleh pengurus masjid, imam tetap maghrib, isya, 5 waktu. Kalau ternyata tidak ada imam tetap, maka yang berhak itu ada aturan juga. Yang berhak itu adalah orang yang paham fikih sholat, walaupun bacaannya nggak merdu. Yang paham fikih sholat itu yang lebih utama untuk jadi imam dan memajukan diri menjadi imam. Tapi kalau di sana ada imam rawatib tapi dia memaksa untuk menjadi imam, tidak boleh, haram hukumnya. Lagian menjadi imam ini kan tugasnya berat. Kenapa orang harus memaksa diri untuk atau berebut untuk menjadi kan imam ini kan pemimpin sholat. Orang ribut untuk menjadi pemimpin atau ngoyo untuk supaya dia diangkat menjadi pemimpin, sedangkan pemimpin itu tanggung jawabnya berat. Pemimpin sholat itu tanggung jawab atas makmumnya. Pemimpin masyarakat pun bertanggung jawab atas masyarakatnya. Sebetulnya hal yang aneh, sampai banyak orang mengeluarkan duit banyak supaya dipilih jadi pemimpin, padahal menjadi pemimpin itu merupakan beban, termasuk menjadi imam itu beban. Jadi kalau dia tidak punya hak untuk menjadi imam, dia memaksakan diri menjadi imam, ya haram. Sedangkan ada imam rawatib di situ, tidak boleh hukumnya. Nah kan kenapa? Pertanyaannya, kok maksa ngoyo dadi imam? Kecuali kalau dia tahu loh imam ini bocorannya gak bener, secara fatihahnya salah kabeh dan dia paham hukum tajwid, nah itu bisa. Ada lagi? Ya. Meneruskan yang tadi, melanjutkan masalah syubhat kepada orang
Kalau kita memberikan kepada fakir miskin dalam hal ini ma'fu. Sama kayak bunga bank. Bunga bank itu kan jelas haram nih. Dan bunga bank itu harus dikeluarkan, dikumpulkan gitu terus dikeluarin dan dipakai untuk maslahat am, maslahat umum. Entah untuk jalan raya, jalan kampung, pavingan di kampung atau apa segala macam, itu dari uang bunga. Nah, sekarang ini ada fatwa ulama yang menyatakan bahwa boleh bunga bank itu dipakai untuk sedekah fakir miskin. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak yang lebih membutuhkan itu. Ya, banyak orang yang fakir miskin membutuhkan. Maka ada fatwa ulama mutakhirin boleh dari bunga bank tersebut dikasih. Ya, sama tadi. Kalau orang itu membutuhkan, diambilkan dari subhat tadi yang kita terima, mau tidak mau kita tidak bisa nolak loh ya. Tidak bisa nolak, kita kasihkan. Ya. Ada lagi? Sampun. Wallahu a'lam bishawab. Amin.